Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, utamanya nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat dan sempat, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang cara mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap orang pasti ingin mendapatkan kebahagiaan. Bahkan orang jahat sekalipun ingin hidup bahagia di dunia ini. Untuk itu, setiap orang akan melakukan apapun untuk meraih kebahagiaan. Nah, sebagai seorang muslim, kebahagiaan haruslah diraih dengan cara yang baik dan diridhoi Allah Ta'ala. Dengan begitu kita tidak hanya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi juga di akhirat. Lantas bagaimana kiat-kiat agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat menurut Islam? Yang pertama yaitu sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Sifat sabar sangat diperlukan oleh setiap manusia dalam segala aspek, seperti menghadapi musibah, mentaati perintah Allah, menghindari maksiat, menerima takdir, dan sebagainya. Tanpa sifat sabar, tentu kita akan dipermainkan oleh hawa nafsu. Yang kedua, syukur. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Memelihara rasa syukur dapat meningkatkan motivasi kita untuk terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Selain itu, rasa syukur juga perlu diungkapkan secara jelas, baik dalam bentuk perkataan, di dalam hati maupun tingkah laku. Dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat
bagi hambanya, meridhoi orang-orang yang bersyukur dan menjauhkannya dari bahaya. Yang ketiga yaitu ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Ikhlas memiliki arti bersih, murni atau suci. Sebaliknya, jika di dalam hati terdapat rasa ingin didengar oleh orang lain, pamer, dan menyombongkan diri, artinya kita belum termasuk golongan orang yang ikhlas. Ikhlas merupakan wujud pengabdian kita, manusia kepada Allah, yang mana setiap perbuatan hanya ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah semata, tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Yang keempat, ridho. Ridho artinya menerima takdir yang telah ditetapkan Allah padanya. Wujud ridho yaitu sabar, ikhlas, tidak mengeluh, dan tidak merasa iri atas takdir Allah. Yang kelima yaitu tawakal. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Bertawakal kepada Allah memiliki maksud bahwa kita sebagai hambanya hanya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Jadi ketika kita ditimpa musibah, kita harus segera mengingat dan mengharapkan pertolongan dari Allah. Selain itu, kita perlu usaha untuk keluar dari masalah. Tentu saja usaha yang halal dan diridhoi oleh Allah. Itulah kiat-kiat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita semua dapat melaksanakannya agar senantiasa memperoleh kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.